Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Amanda dengan NPM 216910240 kelas 1C dengan mata kuliah Pedagogik, dosen pengampu yang terhormat Ibu Nur Haswinda, SPD MPD. Di sini, manusia sebagai animal educandum. Pada anak sekolah dasar, manusia sebagai Homo educandum. Manusia adalah makhluk yang memerlukan pendidikan atau Homo educandum. Manusia dipanggil sebagai Homo educandum karena manusia memerlukan pendidikan dan harus dididik. Oleh karena menurut aspek ini, manusia dikategorikan sebagai animal educable, yaitu sebagai binatang yang dapat dididik, sedangkan binatang selain manusia hanya dapat dididik melalui latihan, sehingga dapat mengerjakan sesuatu yang sifatnya statis atau tidak berubah. Mengapa manusia perlu dididik? Menurut Profesor Dr. Hasan Langgulung mengatakan, perlu dilihat dari dua aspek, yaitu dari segi pandangan masyarakat dan dari segi pandangan individu. Dari segi pandangan masyarakat, pendidikan merupakan perisai kebudayaan dari generasi tua kepada generasi muda agar hidup masyarakat itu kekal, berlanjut. Dengan kata lain, masyarakat mempunyai nilai-nilai budaya yang ingin disalurkan dari generasi ke generasi supaya identitas masyarakat tersebut tetap terpelihara. Dari segi pandangan individu, pendidikan berarti pengembangan potensi-potensi yang terpendam dan tersembunyi, contohnya seperti perkembangan potensi agama, pengetahuan, kemampuan, dan sebagainya. Dilihat dari kedua sudut pandang di samping, maka manusia perlu sekali diberi pendidikan, karena tanpa pendidikan, pewaris kebudayaan dan pengembangan potensi manusia tak dapat dilaksanakan dengan sepenuhnya. Di dalam kitab suci Al-Quran, manusia disebut sebagai ahsanah taqwim, yang berarti sebaik-baik bentuk, dan antara makhluk Tuhan, memang manusia lah yang paling sempurna, terutama yang paling penting bagi manusia adalah mempunyai akal. Manusia sebagai animal educandum, mengapa perlu memahami hakikat manusia? Pendidikan merupakan kegiatan khas manusia. 2. Anak didik manusia merupakan komponen sentral dalam sistem pendidikan. 3. Konsep pandangan guru tentang hakikat anak menentukan strategi praktek pendidikannya. 4. Pandangan yang benar dan jelas tentang hakikat anak akan menghindarkan diri dari akses atau dampak negatif perkembiktek yang pesat. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan manusia dan aliran pendidikan. 1. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan manusia. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan anak adalah: A. Faktor hereditas. Menurut H.C. Pinkerton, hereditas adalah proses penurunan sifat-sifat tertentu dari suatu generasi ke generasi lain dengan perantaran sel benih. Pada dasarnya yang diturunkan itu adalah struktur tubuh. B. Faktor lingkungan. Lingkungan di sekitar manusia dapat digolongkan kepada dua jenis, lingkungan abiotik dan lingkungan biotik. 1. Lingkungan sosial. Mencangkup bentuk hubungan, sikap atau tingkah laku antar manusia dengan manusia di sekitar anak. 2. Lingkungan spiritual, berupa agama, keyakinan, dan ide-ide yang muncul dalam masyarakat di sekitar anak. C. Faktor diri. Guru harus memahami faktor diri yang merupakan faktor kejiwaan kehidupan seorang anak. Faktor-faktor ini dapat berupa emosi, dorongan untuk berbuat
motivasi, inteligensi, sikap, kemampuan berkomunikasi, dan sebagainya. Beberapa ciri perkembangan kejiwaan anak dikemukakan oleh Abu Ahmad 2001, halaman 220 sampai 221 sebagai berikut. 1. Ciri perkembangan kejiwaan anak TK. A. Kemampuan melayani kebutuhan fisik secara sederhana telah berubah. B. Mulai mengenal kehidupan sosial dan pola sosial yang berlaku dan dilakukannya. C. Menyadari dirinya berbeda dengan anak lain yang mempunyai keinginan dan perasaan tertentu. D. Masih saling menggantung dari orang lain dan memerlukan perlindungan orang lain. E. Belum dapat membedakan antara nyata dan khayalan. 2. Ciri-ciri perkembangan kejiwaan anak SD. A. Pertumbuhan fisik dan motorik maju pesat. B. Kehidupan sosial diperkaya dengan kemampuan bekerja sama dan bersaing dalam kehidupan berkelompok. C. Mempunyai kemampuan memahami sebab akibat. D. Dengan kegiatan-kegiatannya belum membedakan jenis kelamin dan dasar yang digunakan adalah kemampuan dan pengalaman yang sama. 3. Ciri-ciri perkembangan kejiwaan anak SMP. A. Mulai mampu memahami hal-hal yang abstrak atau khayal. B. Mampu bertukar pendapat dengan orang lain. C. Tumbuh minat memahami diri sendiri dan diri orang lain. D. Tumbuh pengertian tentang konsep, norma, dan sosial. E. Mampu membuat keputusan sendiri. 2. Aliran-aliran pendidikan. Aliran-aliran pendidikan adalah pemikiran-pemikiran yang membawa pembaharuan dalam dunia pendidikan. Pendidikan tersebut berlangsung seperti suatu diskusi berkepanjangan, yakni pemikiran-pemikiran orang terdahulu selalu ditanggapi dengan pro dan kontra oleh pemikiran berikutnya, sehingga timbul pemikiran yang baru, dan demikian seterusnya. Aliran-aliran yang meliputi aliran empirisme, nativisme, naturalisme, dan konvergensi merupakan benang-benang merah yang menghubungkan pemikiran-pemikiran pendidikan masa lalu. Kini mungkin yang akan datang. Aliran-aliran itu mewakili berbagai variasi pendapat tentang pendidikan, mulai dari pesimis dan memandang bahwa pendidikan kurang bermanfaat, bahwa merusak bakat yang telah dimiliki anak, sampai dengan optimis yang memandang bahwa anak seakan-akan tanah liat yang dapat dibentuk dengan sesuka hati. A. Aliran nafisme. Tokoh aliran adalah Schopenhauer. Penganut teori ini berasumsi bahwa setiap individu atau anak dilahirkan ke dunia dengan membawa bakat atau potensi yang merupakan faktor turunan yang berasal dari orang tuanya. Bakat atau potensi ini diyakini menjadi faktor penentu perkembangan individu selanjutnya setelah ia dilahirkan. Teori ini terkenal sebagai teori yang pesimistik terhadap peranan ajar atau pendidikan nature. B. Aliran empirisme. Tokoh aliran empirisme antara lain John Locke dan J.B. Watson. Mereka berasumsi bahwa setiap anak dilahirkan ke dunia dalam keadaan bersih, ibarat papan tulis yang belum ditulisi. Mereka tidak percaya kepada faktor bakat atau potensi yang merupakan turunan dari hereditas sebagai penentu perkembangan individu atau anak didik. Implikasi teori empirisme terhadap pendidikan yakni memberikan kemungkinan sepenuhnya bagi pendidik atau pendidikan ajar nature untuk dapat membentuk kepribadian anak didik. Tanggung jawab pendidikan sepenuhnya ada di pihak pendidik. C. Konvergensi. Tokoh aliran ini antara lain William Stein. Menganut aliran ini berasumsi bahwa perkembangan individu ditentukan oleh faktor bakat atau potensi yang merupakan turunan maupun oleh faktor lingkungan pengalaman. Implikasi teori ini terhadap pendidikan yakni bahwa perkembangan anak didik
mendapat pengaruh baik dari bakat bawaan maupun dari lingkungan, termasuk dari pendidikan. Sekian dan terima kasih.